Baik, selamat malam buat kita semua. Sebelum kita memulai akan pembahasan acara KPA kita, terlebih dahulu mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji syukur atas segala perlindungan Tuhan, hingga pada malam ini ya Bapa, kami dapat kembali berkumpul bersama untuk mempelajari akan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti ya Bapa. Inilah segala permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kalian di sini kita semua. Tapi sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari akan KPA kita terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan siapa dan dengan Bapak siapa dan berasal dari mana dan juga dari latar belakang keagamaan apa yang Bapak Ibu yakini hingga pada saat ini. Silakan mungkin ada perkenalan singkat aja, siapa nama, terus asal dari mana, dan juga agama yang diyakini apakah keyakinan sampai saat ini. Silakan. Selamat malam. Nama saya Putu Darmawan dari Singaraja. Agama saya asli Hindu, tapi saya ingin belajar Alkitab. Terima kasih. Oke, amin. Puji Tuhan. Mungkin ibunya silakan. Nama saya Kadek Murni, asli dari Pakse. Terdiri. Sama ini juga. Saya ingin juga belajar. Agama saya Hindu. Oke, terima kasih atas perkenalan yang singkat. Berarti Bapak Ibu berasal dari Bali dan dari Singaraja dan punya kerinduan untuk belajar tentang Alkitab. Nah, pada saat ini mungkin Bapak Ibu merasa bingung dengan agama kami, yaitu Gereja Masih Advent ke-7. Kenapa Gereja Advent merayakan hari Sabtu pada hari Sabat? Tetapi di gereja lain atau gereja Kristen Protestan yang lain, mereka beribadah pada hari Minggu. Itulah menjadi sebuah pertanyaan yang kita akan pelajari bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu kalau bisa membawa Alkitabnya, silakan dibuka. Kita sama-sama mempelajari hari apa itu sebenarnya hari yang Tuhan ciptakan untuk kita beristirahat. Baik, kalau kita melihat di dalam pelajaran kita, yaitu di Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalau dibilang hari Sabat, belum tentu hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Bisa saja hari Sabat itu hari Minggu atau hari Senin. Nah, kalau kita melihat dari kalender Masehi juga mempunyai hari, yaitu hari dihitungnya hari pertama, yaitu hari Senin. Nah, dan itulah yang dipakai oleh Kristen Protestan, yaitu kalender Hijriah. Dia itu dihitungnya mulai di hari Senin, Selasa, sampai hari yang ketujuh, yaitu hari Minggu. Tetapi ketika kita umat Kristiani, yaitu Gereja Masih Advent 7, mereka mengikuti akan sesuai dengan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas. Kita bisa membuka Alkitab kita dalam Lukas Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas 24 ayat yang pertama, mungkin dari Bapak Ibu ada salah satu membacakannya yang terdapat dalam Lukas 24 ayat yang pertama.
Pada hari Sabat mereka beristirahat pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi bagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Oke, baik, terima kasih yang sudah membacakan bahwa dikatakan tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu. Berarti kita meyakini bahwa hari pertama adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Itulah hari pertama. Nah, pada saat Yesus mati yaitu di Jumat Agung. Nah, sehingga hari Sabat Yesus tidak bangkit karena dia pun beristirahat di dalam kuburannya. Sehingga hari pertama itulah dia bangkit dan disitulah ada Maria Magdalena yang bersama-sama dengan Yesus menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, kita kembali lagi. Kita bertanya-tanya, siapa membuat hari Sabat itu? Nah, hari Sabat itu kalau kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 1 yang sampai yang ketiga, bahwa Yesus Kristuslah yang membuatnya. Mengapa dia membuatnya? Ketika dia melakukan 6 hari lamanya dia bekerja, dari hari pertama dia menciptakan langit, hari kedua dia menciptakan cakrawala, hari ketiga, keempat, dan seterusnya dia menciptakan binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji. Sehingga itulah yang membuat pada hari yang ke-6, Yesus juga membuat manusia, menciptakan manusia dari debu tanah, dari tanah liat. Sehingga di hari Sabtunya, Yesus beristirahat dari segala pekerjaannya. Sehingga dia sehingga dia beribadah kepada Bapaknya. Nah, kita juga pada saat Yesus menjelma menjadi manusia ke dunia ini juga, dia juga memberikan teladan yang sama untuk kita melakukan apa yang menjadi teladan Yesus pada saat dia di surga. Nah, kalau kita lihat kembali pelajaran ini bahwa kita sama-sama membaca dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6. Mungkin ada yang bisa membacakan Keluaran 20 ayat yang ke-6. Bapak senyali. Ayat yang ke-9. Keluaran 20 ya? Iya, ayat 9. Keluaran 20 ayat 9, kecil-kecil sekali, 6 hari. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Oke, berarti di situ sudah jelas dikatakan bahwa kita diberikan waktu untuk bekerja yaitu selama 6 hari, sehingga di hari yang ke-7 kita dibilang beristirahat. Oke, kalau kita kembali lanjut, untuk apa hari Sabat itu dibuat? Nah, ini juga menjadi prioritas bagi kita orang-orang muda, yaitu bagi kita umat-umat Tuhan, bahwa kita juga harus mempunyai waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita bisa membaca di dalam Markus 2 ayat 27, mungkin bisa membaca, ada yang bisa membacakan di dalam Markus 2 ayat yang ke-27. Markus 2 ayat 27. Begini firman Tuhan.
Lalu kata Yesus kata mereka itu Iya. Begini firman Tuhan. Coba baca itu. Itu cara dengan baca. begini firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, sudah sangat jelas dikatakan dalam Markus 2 ayat 7, hari Sabat dijadikan untuk manusia. Berarti tujuannya kepada kita pribadi masing-masing. Tuhan memberikan kita supaya kita menyucikan akan hari Sabat itu. Nah, dan juga dikatakan bahwa kita bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat, tetapi kitalah yang diciptakan Tuhan, diciptakan hari Sabat itu untuk pribadi kita, untuk selalu bertemu dengan Tuhan, kita bermeditasi, kita membaca Alkitab, supaya kita mengerti apa janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita juga kembali melihat bahwa ada hari Sabat di dalam Perjanjian Lama dan ada hari Sabat di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama ini, bahwa pada saat hari Sabat itu diberikan di Gunung Sinai untuk orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi yang bukan orang Kristen itu, mereka dianjurkan untuk beribadah ke tempat ibadah. Kalau misalkan Bapak Ibu orang Hindu, mohon maaf, beribadahnya ke pura. Nah, itulah keyakinan kita. Nah, kalau misalkan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita beribadah kepada gereja. Nah, contohnya juga seperti kecil bahwa mungkin orang Muslim atau orang Islam, mereka beribadahnya ke masjid. Nah, itulah yang menjadi perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang yang sudah banyak perkembangan teknologi. Nah, kalau kita melihat kembali di dalam apa yang dikatakan Alkitab, yaitu hari Sabat dalam Perjanjian Baru, kita sama-sama membuka di dalam Matius 12 ayat yang Matius 12 ayat yang ke ayat yang 7 sampai ayat yang ke-8. Mungkin Bapak bisa membacakan dalam Keluaran Matius 12 ayat. Oh, mungkin ibunya boleh bacakan kembali dari Matius 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku hendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Oke, terima kasih. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa Yesus memberikan maksud kepada kita semua bahwa kita diajarkan untuk mengikuti perintah Tuhan. Tuhan sudah beristirahat di hari yang ke-7, yaitu hari Sabtu, sehingga kita juga harus beristirahat. Nah, Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum orang yang bersalah. Berarti ketika Tuhan sudah memberikan hukumnya, yaitu dalam Keluaran 20, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menyebut nama Tuhan, itu kita lakukan sehingga itu menjadi kebenaran di mata Tuhan, dan kita dianggap bahwa kita adalah manusia yang tidak bersalah, dan kita akan menang di dalam kerajaan surga. Di ayat ke-8 dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, di sini katakan bahwa anak manusia itu siapa? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang menciptakan hari Sabat untuk kita selalu menjadikan teladan untuk bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan yang terakhir, bahwa kita melihat
hari Sabat ini adalah hari Sabat yang bukan dikata-katakan orang bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu, tapi hari Sabat itu adalah yang benar adalah hari Sabtu. Karena kalau kita melihat secara kalender kalender orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa ada yang mereka katakan bahwa setiap hari Sabat itu berganti. Misalkan bulan ini mungkin mereka hari Sabatnya di hari Senin, tetapi bulan depan mereka beribadah hari Sabatnya di hari Selasa, dan seterusnya. Itulah yang bukan dikatakan itu sesuai dengan ajaran zaman orang-orang Yahudi pada saat terbentuknya kekristenan zaman dulu. Tapi pada saat ini kita mengikuti apa yang Alkitab katakan sesuai dengan kalender Masehi. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil bahwa hari Sabat itu adalah hari yang istimewa, hari yang paling kita mungkin kita bisa beristirahat dari jerah lelah kita, mungkin kita beristirahat dari segala aktivitas kita, sehingga di hari Sabat menjadi kesukaan bagi kehidupan kita. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu semua telah mendengar akan pembahasan kita pada saat ini. Mungkin ada pertanyaan seputaran dengan pelajaran ini. Kita sekarang merasakan sharing. Mungkin ada yang kita tidak tahu, kita bisa tanyakan dan kita sama-sama saling menjawab. Silakan. Saya mau tanya, kenapa banyak orang yang beribadah pada hari Minggu, sedangkan mereka tahu kalau Yesus memberikan kita ibadah hari Sabtu? Sahabat. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Jadi, kalau kita melihat mengapa orang-orang Kristen Protestan yang lain mereka beribadah pada hari Minggu, tetapi tidak beribadah pada hari Sabtu, bahwa mereka menghitung hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itulah ada yang dinamakan kalender zaman dulu, kalender apa kurang lupa saya namanya, bahwa mereka itu mengikuti di hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu, mereka hitungnya di situ. Tetapi kita sebagai Kristen bahwa kita beribadah pada hari Sabtu. Mengapa? Karena kita mengikuti hari pertama itu adalah hari Minggu, bukan hari Senin. Nah, tetapi mereka mempunyai aliran tersendiri bahwa mereka mengikuti khusus kalender mereka sendiri bahwa hari pertama itulah hari Senin setelah kebangkitan Yesus, dan disitulah mereka memulaikan hari di mana mereka bekerja di hari pertama. Jadi yang dikatakan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa kita beribadah hari Minggu itu salah, tidak. Tetapi yang Yesus tekankan bahwa bagaimana seseorang meyakinkan keyakinannya sendiri, dia beribadah pada hari Minggu dengan keimanannya, maka itulah ibadah yang benar, agama yang benar. Tetapi kalau kita tidak meyakinkan agama yang kita jalani, itulah yang dikatakan bahwa itu bukan menjadi pribadi kita. Tapi yang pribadi kita, apa yang kita yakini, apa yang kita ibadahkan dalam diri kita, itulah yang menjadikan Sabat yang benar, hari yang benar. Mungkin sampai di situ apakah sudah dipaham atau mungkin ada pertanyaan lagi seputaran pelajaran kita pada malam ini? Ya, udah paham. Sudah paham, cukup lah. Cukup dah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu pada malam ini. Kiranya pertemuan kita bukanlah menjadi yang terakhir, tetapi pertemuan kita akan menjadi yang terdepan. Mungkin suatu saat kita akan bertemu dan kita akan saling sharing satu dengan yang lain sehingga kita menguatkan dengan kita bertemu, say hello, itu sudah menjadikan kekuatan yang baru bagi kehidupan kita.
Tetapi sebelum itu, sebelum kita akan diskusi kita, sharing kita, mungkin ada yang perlu didoakan dari Bapak Ibu. Oh pasti. Pasti. Aduh, apa yang mau didoakan? Ya. Apa yang mau didoakan? Kesehatan, terus pekerjaan, rezeki, apa? Kita doakan dengan kesehatannya, rezekinya supaya lancar. Amin. Ya. Lain. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita berdoa menurut sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji syukur atas segala perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami telah berbagi akan sharing sesuai dengan firman-Mu yang hadir dalam pribadi kita. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir bersama-sama dengan kami untuk selalu meninggikan nama Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa yaitu untuk Ibu bersama Bapak yang ada di Bali ya Bapak, biarlah Engkau selalu berkati di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah itu semua seturut dengan kehendak Tuhan, biarlah rezeki-rezeki dari surga menjadi bagiannya, sehingga pertemuan kami ini menjadikan pertemuan yang bukan berakhir, tetapi pertemuan yang akan berlanjut untuk selalu berbagi akan kasih Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan akan memimpin istirahat kami malam ini, hingga pada besok pagi kami bangun dengan keadaan tubuh sehat, tanpa kurang suatu apapun. Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, dan karena kami telah berdoa dalam satu nama indah, yaitu Yesus Juru Selamat, yang menjadi akan penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua waktunya. Tuhan Yesus